Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala faqad qala fi kitabihil karim wa huwa asdiqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqullaha haitsuma kunta fatbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali melalui khutbah ingkang singkat menika di hari yang terbaik ini, Yaumul Jum'ati wa huwa sayyidul ayyam. Sungguh kita berada di hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, hari yang mulia, dan kemuliaan kebaikan hari Jumat disampaikan oleh baginda Nabi, Yaumul Jum'ati wa huwa sayyidul ayyam. Sungguh hari Jumat menjadi sayyid dari semua hari yang lain, hari yang disiapkan untuk kita mencetak sebanyak-banyaknya kebaikan di dalamnya. Maka di hari yang terbaik ini, di tempat yang kita cintai ini, Masjid Jami Al-Mu'min, dan kita pun berada di bulan yang mulia. Sungguh bulan besar ini, bulan Zulhijjah ini, memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu bulan mulia dari 4 bulan yang ditetapkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam ketentuan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Isna asyara syahron. Minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atun, terdapat 4 bulan hurum yang dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat ini tidak diperinci 4 bulan tersebut. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 bulan yang dimaksud dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun mutawaliyatun. 4 bulan yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-36, salasatun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut. Dimulai dari bulan Zulqa'dah, yang biasa kita sebut bulan Selo, Zulhijjah yang biasa kita sebut bulan besar, wa Muharram, dan bulan Muharram yang kita kenal dengan bulan Asyura, wa Rajab Mudhar, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Maka tidak ada lagi alasan kita berada di hari yang mulia, bulan yang mulia, dan tempat yang mulia. Maka yang terbaik kita lakukan di siang hari ini, sama-sama kita mantapkan lagi
Kita kuatkan lagi tekad kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dalam Quran, dalam firman-Nya, ittaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan kualitas takwa ingkang temen, takwa ingkang leres. Para ulama tafsir, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa yang dimaksud takwa haqqa tuqatih, takwa ingkang leres, takwa ingkang temen nggih menika imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Artosipun dengan sekuat tenaga kanthi tekad ingkang kuat kita berusaha nglampahi sedaya ingkang dados perintah-perintahipun Allah ingkang sampun disampaikan dalam firman Allah, lalu disampaikan lagi oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu disampaikan lagi oleh ulama kita. Poin ingkang nomor 2, poin ingkang nomor kali, takwa ingkang leres nggih menika kanthi kuat, sak kuat tenaga nebi sedaya ingkang sampun dilarang, yang menjadi larangan-laranganipun Allah. Maka Allah sudah membekalkan kepada kita, setiap kita dibekali akal pikiran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menjadikan kalian manusia menjadi penciptaan yang sempurna. Allah bekali diri kita hati dan pikiran agar kita dapat memilih dan memilah mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Dan setiap jalan yang kita ambil hati-hati. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun kebaikan atau keburukan yang kita kerjakan di dunia ini akan ada balasannya, akan tampak. Barang siapa yang berbuat baik khairan yarah, maka kebaikan itu akan ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa di dunianya menanam keburukan, berbuat zalim kepada sesamanya, syarran yarah, keburukan itu akan dipanen walaupun kecil di akhirat kelak. Maka disinilah fungsi akal dan pikiran kita. Allah membebaskan kepada kita mana jalan yang kita pilih, sudah dibekali akal pikiran. Ketika jalan yang dipilih adalah jalan yang diridhoinya, maka dia akan selamat dunia akhiratnya. Ketika jalan yang dipilih jalan sebaliknya, tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, maka sebaliknya, sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Jika penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri mau beriman, mau menjalankan perintah-perintah Allah, mau menjauhi segala larangan-larangannya, maka kami akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Namun jalan yang diambil jika jalan sebaliknya, bukan jalan yang beriman dan jalan yang bertakwa, yang dipilih jalan sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, pasti kami akan berikan siksa azab atas perbuatan yang mereka kerjakan. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di penghujung khutbah saya kembali mengingatkan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Hanya di dunia inilah kita bisa mencetak sebanyak-banyaknya kebaikan. Hanya pada saat kita hidup. Maka kesempatan saat kita hidup di dunia diberikan kesehatan oleh Allah ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya hidup kita. Kita bekerja juga tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan
sholat 5 waktu, berbuat baik kepada sesama, maka insya Allah ini kita akan memanen kebaikan. Semoga di khutbah yang singkat ini dapat memantapkan diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, diberikan kekuatan zahiran wa batinan, lahir dan batin, diselamatkan dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.